Raja Harun al-Rasyid tampak gelisah di singgasananya. Malam itu ia bermimpi aneh, seorang lelaki berpakaian hitam pekat datang kepadanya dan berbisik bahwa iblis bisa dilihat oleh manusia jika tahu caranya. Bangun dari tidur, Raja terus memikirkan mimpi itu hingga pagi tiba. Tak butuh waktu lama, ia memanggil seluruh penasihat istana. "Aku ingin melihat iblis dengan mata kepalaku sendiri," serunya lantang. Para penasihat terkejut, beberapa saling pandang dengan wajah bingung, sementara yang lain menunduk tak berani berkata-kata. Mereka tahu, jika tak bisa menjawab keinginan raja, kepala bisa jadi taruhannya. Beberapa ulama dipanggil, para tabib pun diundang. Ada yang menyarankan raja berpuasa 40 hari, ada pula yang menyuruhnya menyendiri di gua, membaca mantra-mantra kuno. Namun, tak satu pun dari mereka bisa memberi jaminan. Raja makin murka, hingga akhirnya, seseorang mengusulkan nama yang tak pernah absen dalam kegilaan istana, Abu Nawas. Dengan langkah tenang dan wajah penuh percaya diri, Abu Nawas memasuki istana. Ia membungkuk hormat, "Tuanku, hamba dengar Baginda ingin melihat iblis. Apakah benar demikian?" Raja mengangguk. "Benar, Abu Nawas. Aku ingin tahu wujudnya. Kau selalu bisa menyelesaikan masalah yang mustahil. Kali ini pun aku berharap hal yang sama." Abu Nawas mengelus jenggotnya. "Baiklah, tuanku. Tapi ada syarat. Baginda harus menyediakan ruangan gelap gulita, tak ada cahaya sama sekali. Lalu, Baginda harus masuk seorang diri. Hamba akan memberikan cara agar iblis menampakkan diri." Raja setuju tanpa ragu. Dalam waktu singkat, dibuatlah sebuah ruangan di bawah tanah, tanpa jendela, tanpa lentera. Gelap total. Abu Nawas datang membawa sebuah cermin besar dan menyerahkannya kepada sang raja. "Ini alat untuk melihat iblis, tuanku," katanya sambil tersenyum licik. Raja bingung. "Cermin, apa maksudmu? Hamba tidak bisa menjelaskan di luar ruangan. Baginda harus masuk ke dalam, sendirian, dan menghadap cermin ini. Jangan berbicara, hanya pandangi cermin itu baik-baik selama 5 menit." Raja masuk ke ruangan gelap itu, hanya diterangi oleh secercah cahaya kecil dari atas agar bisa melihat bayangannya. Ia duduk di hadapan cermin, menunggu dengan jantung berdebar. Semakin lama, semakin ia merasa aneh. Matanya melihat sosok gelap dalam cermin, mata yang tajam, wajah yang tak asing, tetapi menakutkan. Tiba-tiba pintu dibuka oleh Abu Nawas. Raja keluar dengan wajah pucat. "Abu Nawas, aku melihatnya. Wajahnya begitu menyeramkan. Ia tampak seperti aku sendiri." Abu Nawas menunduk hormat. "Benar, tuanku. Karena iblis yang paling nyata adalah hawa nafsu dan kesombongan dalam diri manusia sendiri. Jika Baginda ingin melihat iblis, maka lihatlah ke dalam cermin ketika hati sedang dikuasai ambisi." Para penasihat terdiam. Raja pun tak bisa berkata-kata. Hanya anggukan perlahan yang menandakan bahwa ia menerima pelajaran penting hari itu. Sementara Abu Nawas, seperti biasa, meninggalkan istana dengan senyum puas tanpa harus mengucurkan setetes keringat pun. Sore harinya, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di taman istana. Wajahnya masih menyimpan sisa ketakutan dari pengalaman di ruangan gelap tadi. Bayangan wajahnya sendiri yang muncul seperti iblis terus menghantui pikirannya. Ia memanggil seorang pelayan dan memerintahkan agar Abu Nawas kembali menghadap. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Ia membawa seekor kambing kecil di tangannya, tampak biasa saja, seperti tidak ada yang luar biasa terjadi hari ini. Sang raja menatapnya tajam. "Abu Nawas," ujar raja, "apa yang kau lakukan padaku tadi siang? Mengapa aku melihat wajahku sendiri sebagai iblis? Apakah kau bermain-main dengan sihir atau tipu muslihat?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Ampun tuanku, hamba tidak memakai sihir, apalagi tipu muslihat. Hamba hanya menunjukkan kebenaran yang sering disembunyikan manusia dari dirinya sendiri." Raja mendengus.
Tapi aku ingin melihat iblis yang sesungguhnya. Sosok yang menggoda manusia, yang membuat orang berbuat dosa, yang menjadi musuh para nabi. Hamba mengerti, jawab Abu Nawas sambil meletakkan kambing kecil di rerumputan taman. Tapi izinkan hamba bertanya, Tuanku, apakah iblis selalu datang dalam wujud menyeramkan? Raja terdiam. Ia tidak tahu jawabannya. Abu Nawas melanjutkan, kadang iblis datang dengan wujud kenikmatan. Ia membisikkan pujian ketika orang memuji kita. Ia bersembunyi di balik rasa ingin menang, rasa ingin dipuji, rasa ingin memiliki segalanya. Wujudnya tidak selalu bertanduk dan bermata merah. Kadang, ia menyamar menjadi bagian dari keinginan kita yang paling dalam. Raja mulai termenung. Ia memikirkan kembali ambisinya, kekuasaan, pujian rakyat, rasa bangga atas kebijaksanaannya, bahkan rasa ingin dikenal sebagai raja yang bisa melihat iblis. Apakah semua itu juga termasuk godaan? Abu Nawas kemudian menunjuk kambing kecil di sampingnya. Tuanku, jika hamba katakan bahwa kambing ini bisa bicara dan akan mengaku sebagai iblis, apakah Baginda akan percaya? Tentu tidak. Kata raja, begitulah iblis mempermainkan manusia, ujar Abu Nawas. Ia membuat manusia percaya pada yang tak nyata, dan ragu terhadap kebenaran yang nyata. Ia membuat manusia lebih sibuk mencari iblis di luar dirinya, tapi lupa membersihkan iblis yang ada di dalam hatinya. Seketika, raja merasa malu. Ia, seorang raja besar, dikelabui oleh nafsunya sendiri untuk mencari sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam dirinya. Ia bangkit berdiri, memandang Abu Nawas dengan kagum. Abu Nawas, kau bukan hanya orang cerdas, tapi juga bijak. Abu Nawas menunduk. Hamba hanya memantulkan cermin, Tuanku. Apa yang Baginda lihat, itulah yang selama ini Baginda bawa. Sejak hari itu, sang raja menjadi lebih hati-hati dalam menilai sesuatu. Ia lebih sering merenung sebelum memutuskan. Para penasihat heran melihat perubahan sang raja yang jadi lebih tenang dan penuh pertimbangan. Dan semua itu dimulai dari pertemuannya dengan cermin yang memantulkan wajahnya sendiri, wajah yang selama ini ditutupi oleh bayangan kekuasaan dan ambisi. Sementara Abu Nawas, ia kembali ke rumah kecilnya dengan tenang. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Akan selalu ada pertanyaan aneh dari raja, akan selalu ada ketidakadilan yang harus ditegur dengan canda dan akal. Dan ia siap, seperti biasa, dengan senjata paling ampuhnya, kecerdasan dan kejujuran yang dibungkus kelucuan. Beberapa hari berlalu sejak kejadian cermin itu. Raja Harun al-Rashid tampak berbeda. Ia mulai mengurangi perintah-perintah yang tak masuk akal, dan lebih sering berdiskusi dengan para ulama istana. Namun di tengah perubahan itu, timbul kecurigaan dari salah satu penasihat istana yang merasa terusik. Namanya Wazir Jalal, seorang pria ambisius yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kelemahan raja, baik dalam bentuk pujian, hadiah, maupun pengaruh. Wazir Jalal merasa posisinya terancam oleh pengaruh Abu Nawas yang semakin kuat. Ia pun mendekati sang raja dengan wajah penuh khawatir. Tuanku, hamba mohon ampun bila bicara ini melukai. Tapi apakah tuanku tidak merasa Abu Nawas telah mempermainkan Baginda dengan cermin itu? Bukankah itu penghinaan terselubung, membuat Baginda percaya bahwa wajah sendiri adalah iblis? Raja terdiam. Kata-kata itu menamparkan harga dirinya. Sedikit demi sedikit, benih ragu mulai tumbuh kembali. Baginda adalah bayangan Tuhan di muka bumi, pemimpin umat yang bijaksana. Bagaimana mungkin wajah Baginda disamakan dengan iblis? Hamba takut, rakyat mulai menertawakan cerita itu, lanjut Jalal licik. Raja mengangguk pelan. Mungkin kau benar. Wazir Jalal tersenyum licik. Izinkan hamba membuktikan bahwa Abu Nawas hanya pandai bermain kata-kata. Jika ia memang bijak, beri ia tugas yang benar-benar mustahil, menangkap iblis sesungguhnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk kedua kalinya. Kali ini suasana berbeda.
Raja tampak lebih dingin dan serius. Abu Nawas, ujar Raja, aku ingin kau menangkap iblis sesungguhnya. Bukan cermin, bukan bayangan. Tangkap dan bawa ke hadapanku dalam waktu 3 hari. Jika gagal, kau akan kuasingkan dari istana selamanya. Para hadirin terkejut, tapi Abu Nawas hanya tersenyum. Hamba akan melakukannya, tuanku. Tapi hamba butuh satu hal, sebuah kereta kerajaan dan izin memasuki semua rumah di Baghdad tanpa halangan. Raja mengangguk, meski bingung. Ia tak mengira Abu Nawas menyanggupi tugas yang mustahil itu. Dalam hati, ia pun menanti kegagalannya. Hari pertama, Abu Nawas berkeliling Baghdad dengan kereta. Ia berhenti dari rumah ke rumah, berbicara dengan penduduk, sesekali mencatat sesuatu. Banyak yang mengira ia sedang melakukan sensus atau tugas kerajaan biasa. Hari kedua, ia mulai membawa kotak besar tertutup kain hitam. Tiap kali keluar dari rumah seseorang, ia tampak menyeret kotak itu dengan hati-hati, seolah di dalamnya ada sesuatu yang sangat berbahaya. Kabar pun menyebar cepat, Abu Nawas sedang menangkap iblis. Dia sudah menemukan beberapa. Hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana dengan 5 kotak besar ditarik oleh unta. Para pengawal dan pejabat berkumpul, penasaran. Raja duduk di singgasana, mencoba menahan senyum sinis. Abu Nawas, kau benar-benar menangkap iblis? Tanya Raja. Ya, tuanku. Bahkan lebih dari 1. Hamba telah membawa 5 iblis paling nyata yang mengganggu umat manusia. Boleh hamba bukakan satu persatu? Raja memberi isyarat setuju. Abu Nawas membuka kotak pertama. Di dalamnya duduk seorang saudagar kaya, wajahnya cemas. Ini adalah iblis keserakahan, tuanku. Ia menimbun emas dan gandum saat rakyat kelaparan. Semua orang mulai berbisik. Raja mengerutkan kening. Kotak kedua dibuka. Seorang pejabat tinggi istana tampak ketakutan. Ini iblis kezaliman. Ia menerima suap, memalsukan hukum, dan menyakiti orang-orang miskin. Kotak ketiga, seorang pemuka agama palsu. Iblis kemunafikan, tuanku. Mulutnya menyebut nama Allah, tapi hatinya dipenuhi keinginan dunia. Kotak keempat, seorang penulis fitnah. Iblis adu domba. Ia memecah belah, menulis dusta demi memecah umat. Terakhir, Abu Nawas berdiri di depan kotak kelima. Semua mata tertuju padanya. Dengan perlahan, ia membuka kain penutup. Dan, tampaklah Wazir Jalal di dalamnya, terikat dengan tali sutra. Raja berdiri. Apa artinya ini, Abu Nawas? Tuanku, ini adalah iblis ambisi. Ia membisikkan racun dalam hati Baginda, menabur fitnah, menebar kebencian terhadap hamba, dan mungkin terhadap siapapun yang menghalanginya mendapatkan kekuasaan. Wazir Jalal berteriak, fitnah. Ini fitnah. Namun, rakyat yang hadir mulai bersorak, beberapa pegawai istana mengangguk. Semua tahu siapa sebenarnya Wazir Jalal dan apa yang telah ia lakukan. Raja Harun al-Rashid terdiam cukup lama. Ia mendekati setiap iblis yang ditunjukkan Abu Nawas. Dan pada akhirnya, ia menatap Abu Nawas dan berkata, kau benar. Iblis tak perlu dicari di neraka, karena mereka sudah hidup bersama kita, bahkan duduk di dekatku. Raja pun menjatuhkan hukuman pada para iblis tersebut. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan tenang, membawa satu kotak kosong. Ketika ditanya oleh seorang anak kecil di jalan, untuk apa kotak itu, Tuan Abu Nawas? Ia tersenyum dan menjawab, untuk menangkap iblis yang paling berbahaya, iblis dalam diri sendiri. Tapi sampai hari ini, aku belum berhasil memasukkannya ke dalam kotak. Malam itu, seluruh kota Baghdad membicarakan kejadian di istana. Nama Abu Nawas kembali harum, dilulukan sebagai pahlawan akal dan kebenaran. Sementara Wazir Jalal, yang selama ini menebar tipu daya, dijatuhi hukuman pengasingan ke pelosok negeri, dilarang kembali ke ibu kota seumur hidupnya. Para pejabat lain yang terseret pun dicopot dari jabatannya. Namun bagi Abu Nawas,
kemenangan itu bukanlah akhir. Ia tahu, menggugurkan satu iblis tidak akan menghapus keberadaan yang lainnya. Iblis dalam wujud keangkuhan, ketakutan, dan keputusasaan masih berkeliaran, terutama di dalam hati manusia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Abu Nawas merasa letih bukan secara fisik, melainkan batin. Di rumahnya yang sederhana, ia duduk di atas sajadah, menatap langit dari jendela kecil. Hatinya berbicara, "Ya Allah, Engkau beri aku kecerdasan untuk menyindir, menasihati, dan menertawakan kezaliman. Tapi semakin aku mendekat pada kebenaran, semakin aku melihat bahwa yang paling sulit diperbaiki adalah hati manusia." Keesokan harinya, istana kembali mengutus seseorang untuk memanggil Abu Nawas. Tapi kali ini, bukan raja yang memanggil, melainkan Putri Zubaidah, istri raja yang bijak dan disegani karena kelembutan dan ketajamannya dalam menilai manusia. Abu Nawas datang ke taman istana tempat sang putri menunggunya. Ia bersujud hormat, dan Zubaidah langsung berkata, "Abu Nawas, aku kagum atas caramu membuka mata raja dan seluruh istana. Tapi kau harus tahu, saat satu iblis ditumbangkan, yang lain bisa bangkit dalam bentuk yang lebih halus. Kesombongan karena telah menundukkan iblis, bisa jadi iblis yang baru." Abu Nawas mengangguk pelan. "Itulah yang sedang hamba khawatirkan, Tuan Putri. Hamba takut menjadi pahlawan dalam cerita orang, tapi musuh bagi diri sendiri." Putri Zubaidah tersenyum. "Maka tugasmu belum selesai, Abu Nawas. Kau harus terus membungkus kebenaran dengan kelucuan, menyampaikan nasihat tanpa terlihat menggurui, dan menjadi cermin tanpa membuat orang marah ketika melihat bayangannya." Beberapa hari setelah itu, Raja Harun al-Rashid kembali memanggil Abu Nawas. Tapi kali ini, sang raja datang dengan raut yang berbeda. Tidak ada rasa ingin tahu yang membara, tidak juga kemarahan atau keraguan. Hanya satu ekspresi, rasa bersalah. "Abu Nawas," kata raja pelan, "aku ingin minta maaf. Aku hampir mengasingkanmu karena godaan bisikan seorang yang kufur. Aku khawatir, suatu hari nanti aku kembali dikuasai oleh iblis seperti itu. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas memandang raja dengan mata tenang. "Tuanku, selama Baginda tetap bertanya seperti ini, bertanya kepada diri sendiri dan kepada orang yang jujur, maka insya Allah Baginda masih berada di jalan yang benar. Tapi bila suatu hari Baginda merasa tak perlu lagi bertanya kepada siapapun, itulah saat iblis telah duduk di atas tahta bersama Baginda." Raja mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar memiliki seorang sahabat yang bukan sekadar penghibur, tapi pengingat. Ia pun memerintahkan agar setiap pekan, Abu Nawas diberi waktu khusus untuk berbicara di balairung istana, menghadirkan tawa yang menyembuhkan, kisah yang menasihati, dan sindiran yang menyentil kesombongan. Rakyat Baghdad menanti hari-hari itu dengan penuh semangat. Anak-anak duduk di depan panggung kecil, para pedagang menutup warung mereka sejenak, dan para pejabat diam mendengar nasihat dibungkus lelucon. Kota Baghdad kembali hidup dengan hikmah yang disebarkan melalui gelak tawa. Namun Abu Nawas tahu, perjuangannya tak berhenti di istana atau pasar. Suatu malam, ia menulis sebuah kalimat di dinding rumahnya. "Orang yang paling keras memerangi iblis adalah orang yang paling diam saat menang." Kalimat itu ia tulis bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Sebab ia tahu, di balik setiap pujian dan gelar bijak tersembunyi godaan paling halus, keinginan untuk merasa paling suci. Dan itu adalah iblis yang tak pernah bisa ditangkap dengan kotak, cermin, atau siasat. Hanya bisa dikalahkan oleh hati yang terus merasa hina di hadapan Tuhan.